Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya ya, untuk kita pahami tentang adab dan etika seorang yang hendak berkurban. Nah, adab dan etika seseorang yang hendak berkurban dari hadits Ummu Salamah radhiyallahu anha sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dan selainnya, yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhhi falayamassu min sya'rihi wa basharihi syai'a." Apabila sudah masuk 10 ya, masuk 10 awal Zulhijjah ya. Nah, kalau sudah masuk awal 10 Zulhijjah, salah seorang antara kalian ingin berkurban, maka jangan dia potong yang namanya ya, rambut, kulit maupun kukunya. Rambut, kulit maupun kukunya. Nya di sini kembali kepada apa? Hewan kurban atau yang berkurban? Yang berkurban, ya, bukan hewannya. Nah, ya, bukan hewannya. Sebab itu kan yang bertanyakan, ini kayaknya nya, kukunya, rambutnya, kulitnya. Nya ini kembali kepada siapa? Tidak mungkin hewannya. Mana ada hewan potong kuku? Ya, nah, kembali kepada yang berkurban. Nah, lihat ketika mau masuk awal 10 Zulhijjah. Awal 10 Zulhijjah ditandai dengan 1 Zulhijjah. Maka siapa saja di antara kita ingin berkurban, iya, maka dia hendak bercukur, cukur memang sekarang. Sebelum masuk tanggal 1 Zulhijjah. Ya, yang gondrong-gondrong cukur memang. Ya. Jangan dia mencukur rambutnya. Rambut apa yang dimaksud? Rambut kepala. Rambut yang di bawah hidung. Rambut yang ada di kalepa, ketiak. Dan rambut yang ada di bawah. Iya. Betul, semuanya itu. Ya, jangan dipotong. Ya, kecuali kalau terjadi sesuatu yang tidak disengaja atau kondisi yang darurat. Ya, contoh kondisi tidak disengaja, kita bersisir. Nah, biasanya jomblo-jomblo kan begitu. Ya, lama bersisir. Nabi mau sisir berapa kali begitu ya modelnya. Ya. Lama bersisir, gugur. Kan tidak ada unsur kesengajaan. Kecuali dia memang sengaja mau bersisir supaya gugur rambutnya. Nah, itu dia berdosa di situ. Tapi kalau tidak sengaja, sama yang jenggotnya, itu kalau tidak sengaja tidak ada masalah. Ya, ada juga mungkin yang tidak tahu mau dibilang putar-putar kumisnya, ya. Nah, tiba-tiba, gugur. Kalau tidak sengaja tidak ada masalah. Ya. Intinya kalau tidak sengaja dalam masalah atau dalam kondisi darurat. Kondisi darurat itu bagaimana? Iya. Kepalanya terantuk batu atau dilempar batu berdarah. Iya, untuk pengobatan itu kan mesti dicukur bagian dekat luka, kemudian dijahit. Dicukurkan artinya mencukur. Itu dalam kondisi emergensi tidak ada masalah. Ya, selama itu kadarnya dibutuhkan. Nah, iya, demikian pula kuku. Ya, main futsal malam minggu misalnya, tidak pakai sepatu. Iya, seperti orang kampung di sawah. Ya. Loh. Apa ya? Ada bisa kuliah begitu. Nah, ya.
Dia kira itu bolanya di bawah, ternyata di atas. Dia tendang, ya, kukunya ya. Nah, sudah masuk 1 Zulhijjah. Bagaimana minum kuku ini? Mau pisah berkurban, ya. Sudah ada yang diikat di sana sapinya. Bagaimana ini kuku ini? Kalau tidak dicabut itu kuku, iya, maka akan terjadi apa? Apa yang terjadi? Sakit dulu, ya. Adapun diagnosanya tanya dokter, tetanus kah apakah? Tanya dokter. Kalau dokter bilang harus diamputasi kukunya, ya, maka dicabut itu kukunya. Ya. Sebab itu dalam kondisi emergensi. Nah, bisa dipahami ya? Iya. Jadi yang dimaksud di sini yang apa namanya? Yang ada unsur kesengajaan. Nah, kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang tidak boleh memotong bulu, kulit dan rambutnya, iya, adalah yang berkurban. Adapun dia ikutkan keluarganya, misalnya dia berkurban, ikutkan keluarganya, istrinya, anaknya dan seterusnya, maka istri dan anaknya ini tidak ada masalah, mereka cukur, mereka potong kuku, tidak ada masalah. Cukup yang berkurban saja. Nah, kalau misalnya dia berkurban lebih dari 1 hewan kurban, ya, nah, dia kan, oh subhanallah, semangat, ya, tidak biasa gitu kalau sepertujuh. Dia mau 1 sapi, ya, dia lihat lagi longgar keuangannya, tambah lagi 1 sapi, ya, nah, 2 sapinya dia, ya. Apakah tidak boleh kurban 2 sapi 1 orang? Tidak boleh enggak? Boleh sekali, ya. Nah, kemarin ada yang tanya saya, haruskah 7? Tidak mesti 7. Kalau kurang dari 7 tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu lebih dari 7, termasuk 7,5, ya. Tidak boleh. Tapi kurang dari 7 tidak ada masalah. 6, 5, 4, 3, 2, sendiri saya 1 sapi, ya, tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu lebih dari 7. Nah, kalau misalnya dia berkurban 2 sapi, nah, 1 orang 2 sapi, maka kapan dia boleh mencukur rambut, memotong kuku dan yang lain sebagainya? Ketika sapi pertama sudah roboh. Tidak perlu menunggu sapi yang kedua, ya. Kalau misalnya di schedule, ya, sapi si fulan 2, namanya sapi A dan sapi B. Ternyata sesuai dengan schedule yang disiapkan panitia, sapi A duluan dipotong, sapi B paling terakhir. Tidak perlu nunggu ini sampai dipotong sapi yang paling terakhir, tidak perlu. Sudah roboh sapi yang pertama, silahkan ke tukang cukur, ya. Nah, silahkan potong kuku kalau memang panjang, iya, kalau memang panjang kukunya. Nah, ini jemaah sekalian, iya, rahimani wa rahimakumullah, terkait bagi mereka yang hendak berkurban. Kemudian apa hikmahnya, iya, seseorang itu tidak memotong kuku dan tidak memotong rambut, iya, ketika dia hendak berkurban mulai dari awal Zulhijjah, iya. Sebahagian ulama, iya, menyebutkan bahwa hal tersebut untuk tasyabbuh, ya, bil muhrim, untuk seperti atau menyerupai orang yang sedang melaksanakan ihram, ya. Nah, orang yang sedang melaksanakan ihram, walaupun ini, ya, hanyalah pendapat yang disebutkan, ya, oleh sebahagian ulama.